Ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dan dikasihi Bunda Maria, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam doa Rosario Cenacle yang kita adakan setiap hari sejak tanggal 13 Mei sampai dengan 31 Mei. Sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria atas hari ulang tahun ke-14 Gerakan Imam Maria dan Puspita pada bulan Mei tahun 2020 ini. Banyak yang bertanya, apa itu doa Cenacle? Ada tertulis dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria Ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Itulah peristiwa Cenaculum, doa bersama Bunda Maria sebelum Hari Raya Pentakosta. Mau menghadirkan kembali saat ini doa bersama dengan Bunda Maria sebagai figur sentral dan pemersatu untuk menarik banyak para imam dan kaum beriman masuk dalam rangkulan Bunda Maria agar dihantar kepada keakraban dengan hati Yesus yang Maha Kudus untuk dapat hidup bersatu di dalam tubuh mistik Yesus sendiri, yaitu kita semua yang disebut gerejanya. Pada zaman sekarang ini, dunia penuh dengan dosa, kejahatan, kekerasan, kemurtatan, kesombongan, dan lain-lain yang pada akhirnya menolak kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-harinya. Hal ini dapat menghancurkan gereja Kristus. Untuk itulah Bunda Maria mau melindungi gerejanya, yaitu para imam dan kaum beriman, terhadap serangan-serangan setan dan kuasa kegelapan itu. Bunda Maria mengajak kita semua untuk menyerahkan diri kita, keluarga kita, kepada hatinya yang tak bernoda sebagai tempat pengungsian yang aman. Maka sambil berdoa rosario dan merenungkan peristiwa-peristiwa rosarionya, kita diminta mendengarkan pesan-pesan Bunda Maria yang disampaikan secara lokusi batin kepada imamnya Romo Don Stefano Gobbi yang ditulis dalam bukunya kepada para imam putra-putra terkasih Bunda Maria. Setelah kita mendengarkan pesan-pesan tersebut, maka tanggapan kita adalah menyerahkan diri kepada Bunda Maria dalam bentuk doa penyerahan kepada Bunda Maria. Kami kaum beriman juga selalu mendoakan para imam dalam setiap doa Cenacle yang diadakan. Ya, itulah sedikit penjelasan mengenai apa itu doa Rosario Cenacle. Saudaraku yang terkasih, saat ini kita semua dapat memandang Tuhan Yesus dalam sakramen Maha Kudus di Kapel Adorasi Puspita lewat live streaming ini. Percayalah, Tuhan Yesus tidak dibatasi oleh ruang. Dia sanggup melihat kita yang berada di rumah. Dia sanggup mendengarkan doa-doa kita ini. Maka marilah kita menyapa Tuhan Yesus, menyembahnya dan memujinya sambil bernyanyi lagu Kau Ku Sembah. Kau ku sembah.
Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih, marilah kita mulai doa Rosarius Cenakel ini dengan membuka buku doa Cenakel Gerakan Imam Maria halaman 21 nomor 3, doa sakramen. Kita buka dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. O sakramen yang maha kudus, o sakramen ilahi, segala puji dan syukur setiap saat dipersembahkan bagimu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. O sakramen yang maha kudus, o sakramen ilahi, segala puji dan syukur setiap saat dipersembahkan bagimu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. O sakramen yang maha kudus, o sakramen ilahi, segala puji dan syukur setiap saat dipersembahkan bagimu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Doa mohon kehadiran Roh Kudus. Datanglah Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan perantaraan hati Maria yang tak bernoda, mempelaimu yang terkasih. Datanglah Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan perantaraan hati Maria yang tak bernoda, mempelaimu yang terkasih. Datanglah Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan perantaraan hati Maria yang tak bernoda, mempelaimu yang terkasih. Doa dari penampakan malaikat di Fatimah. Ya Allahku, aku percaya, aku menyembah, aku berharap, dan aku mencintaimu. Aku mohon pengampunanmu bagi mereka yang tidak percaya, tidak menyembah, tidak berharap, dan tidak mencintaimu. Ya Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, aku menyembah Dikau dengan penuh hormat dan mempersembahkan tubuh termulia, darah, jiwa, dan keilahian Yesus Kristus yang hadir dalam semua tabernakel di seluruh dunia untuk membebaskan manusia dari kejahatan, penghinaan, kelalaian yang melukai hatinya. Dengan kebaikan yang tak terhingga dari hatinya yang Maha Kudus dan dari hati Maria yang tak bernoda, aku mohon pertobatan bagi orang-orang yang berdosa. Saudara-saudariku yang terkasih, pada kesempatan yang indah ini, marilah kita mempersiapkan hati untuk mengikuti ibadat tobat dan pemeriksaan batin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, yang telah menciptakanku dan menebusku dengan darah suci Putra Tunggal-Mu,
Sudilah melihatku yang berlutut di kakimu memohon pengampunanmu. Aku dengan tulus berniat untuk kembali kepadamu, sumber air kehidupan, untuk meninggalkan cara hidupku yang tidak baik, untuk meninggalkan lembah kekelaman di mana aku telah tersesat. Kendatipun saat ini aku tidak dapat menerima sakramen pengakuan dosa secara langsung di hadapan seorang imam, namun aku yakin bahwa Engkau tetap melimpahkan belas kasih dan kerahiman-Mu. Aku berhasrat untuk mengakukan dosa-dosaku dengan penuh ketulusan kepadamu. Oleh sebab itu, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbingku, agar aku dapat memeriksa batinku dengan sungguh-sungguh. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kita diundang untuk mengalami kemurahan hati Allah. Intisari Injil adalah belas kasih dan kerahiman Allah. Betapa tidak? Coba renungkan pertemuan yang mengharukan antara anak yang hilang dan Bapa yang penuh pengampunan. Atau gambaran domba yang hilang dan kemudian ditemukan lagi, lalu dipanggul oleh Sang Gembala dengan penuh sukacita. Kita diundang untuk mengalami pelukan Bapa, dan sukacita gembala yang baik harus dapat terlihat dalam diri kita masing-masing. Kapan saja kita mau mengaku dosa dan menerima rahmat pengampunan. Inisiatif datang dari Allah, namun manusia tetap punya peran dalam proses tersebut. Ia dipanggil untuk bekerja sama dengan inisiatif Allah itu. Ia diharapkan menanggapi tawaran pengampunan dan belas kasih-Nya yang tak terbatas. Tidak ada satupun yang dikerjakan Allah terjadi secara kebetulan. Seperti inilah kisah Zakius. Segala sesuatu yang terjadi padanya begitu menakjubkan. Seandainya saja Kristus tidak tiba-tiba melihat dia, mungkin ia tetap sebagai penonton saja yang melihat Tuhan berjalan menyusuri jalan-jalan Yeriko. Yesus akan lewat di depan dia saja dan tidak akan masuk ke dalam hidupnya. Tidak pernah terpikir oleh Zakius bahwa keingintahuannya yang telah mendorongnya untuk melakukan hal yang tidak biasa itu sebenarnya adalah sebuah kemurahan hati yang sudah mendahulunya lebih dahulu dan yang menarik dia serta akan mengubah dia dari kedalaman hatinya. Mari kita baca sejenak kisah tentang bagaimana Kristus bertindak seperti yang dilukiskan oleh Santo Lukas. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu."
Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudara-saudara terkasih, kita tidak pernah tahu seberapa dalamnya pandangan Kristus menusuk jiwa orang Yeriko itu. Tetapi kita tahu bahwa Kristus memandang setiap orang yang mengaku dosa seperti Ia memandang Sakius. Bagi Sakius, dia pasti kaget ketika mendengar namanya dipanggil. Nama yang sering diucapkan dengan nada penghinaan oleh warga kota itu. Sekarang ia mendengar namanya diucapkan dengan nada yang lembut. Bukan saja dengan nada yang penuh kepercayaan, tetapi seakan-akan sudah lama mengenalnya dengan penuh persahabatan. Ya, Yesus berbicara kepada Sakius seperti sahabat lama yang meskipun terlupakan, namun tetap setia dan yang masuk ke dalam hidup Sakius dengan kasih sayang yang lembut dan mau singgah ke rumah sahabat lama yang ditemukannya kembali itu. "Cepatlah turun, karena hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Kisah Sakius ini sangat indah. Kalau dilihat dari nada bahasanya, semuanya begitu pribadi dan penuh kasih. Bukan saja teksnya penuh dengan kemanusiaan, tetapi juga berisi sesuatu yang kukuh dan mendesak yang disuarakan Yesus sebagai orang yang mempersembahkan ungkapan kemurahan hati Allah. Ia berkata, "Aku harus tinggal di rumahmu." Karena Yesus mengikuti peta jalan penuh misteri yang sudah digambarkan Bapa, Yesus bertemu Sakius di jalan itu. Ia berhenti di dekatnya, seolah-olah perjumpaan itu telah direncanakan sejak awal. Meskipun semua orang membicarakan kejahatannya, rumah si pendosa itu akan menjadi tempat wahyu, adegan mujizat pengampunan kemurahan Allah. Memang, hal ini tidak akan terjadi jika Sakius tidak membebaskan hatinya dari egoisme dan dari cara-caranya yang tidak adil dan serakah. Tetapi kemurahan Allah telah datang kepadanya sebagai karunia yang berlimpah dan patut disyukuri. Kemurahan hati atau pengampunan itu telah mendahuluinya. Inilah yang terjadi pada setiap perjumpaan sakramen. Jangan berpikir bahwa si pendosalah yang sudah bekerja keras untuk mendapatkan pengampunan Allah dalam perjalanan pertobatannya. Sebaliknya, kemurahan Tuhanlah yang telah membuatnya berada dalam jalan pertobatannya itu. Kalau ia dibiarkan berusaha sendiri, manusia tidak bisa berbuat apa-apa, dan ia memang tidak layak mendapatkan apa-apa.
Sebelum manusia memulai berjalan menuju Allah, pengakuan dosa ialah kedatangan Allah di rumah sang pendosa. Pengampunan yang diberikan dalam sakramen rekonsiliasi merupakan suatu perjumpaan yang sungguh terjadi antara orang yang mengaku dosa dengan Allah, yang memulihkan ikatan persahabatan yang telah dihancurkan oleh dosa. Kebenaran hubungan ini meminta kita agar kita menyambut pelukan Allah yang penuh kemurahan, serta mampu mengalahkan semua halangan yang disebabkan oleh dosa. Inilah yang terjadi pada Sakius. Karena ia sadar bahwa sekarang ia diperlakukan sebagai putra, ia mulai berpikir dan bertindak sebagai seorang putra. Dan ini ditunjukkannya dengan menjumpai kembali saudara-saudarinya. Dengan pandangan Kristus yang penuh kasih, hati Sakius menjadi hangat dan bisa mengasihi sesamanya. Dari seseorang yang terasa terisolasi, yang membuatnya memperkaya dirinya sendiri tanpa peduli dengan apa yang harus diderita orang lain, ia menjadi orang yang mau berbagi. Ini diungkapkannya dengan mau membagi kekayaannya. Separuh dari kekayaanku akan kubagikan kepada orang miskin. Ketidakadilan yang dilakukannya kepada orang lain ditebus dengan pengembalian 4 kali lipat. Jika aku telah mengambil milik orang lain, akan kuganti 4 kali lipat. Dan pada saat inilah kasih Allah mencapai tujuannya, dan tujuan keselamatan tercapai. Hari ini, keselamatan ada di rumah ini. Saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana Sakius, kita pun sesungguhnya telah menerima kelimpahan rahmat dan kemurahan hati Allah. Kendati kita telah menerima rahmat-Nya yang berlimpah-limpah, namun kerap kali kita kurang mampu menanggapinya dengan sepenuh hati. Maka marilah kita meneliti batin kita masing-masing. Apakah saya sungguh-sungguh menjalankan ke-10 perintah Allah? Apakah saya sungguh percaya, mengandalkan Tuhan, dan mencintainya? Apakah saya pernah putus asa, membenci Tuhan karena penderitaan, atau karena Dia belum mendengarkan doa-doa saya? Apakah saya turut serta dalam praktek-praktek penyembahan berhala, misalnya jimat, ramalan nasib, paranormal, dan sebagainya? Apakah saya lalai dalam membantu sesama dengan murah hati dan tanpa pamrih sesuai dengan kemampuan saya? Sebagai suami istri, apakah saya telah menjadi suami istri yang baik dan setia bagi pasanganku? Dan menjadi orang tua yang tidak melalaikan pendidikan iman bagi anak-anak? Sebagai anak, apakah saya pernah bersikap acuh tak acuh dan berlaku kasar terhadap orang yang lebih tua? Sebagai atasan, apakah saya pernah berlaku tidak adil atau tidak sungguh-sungguh melaksanakan kewajiban saya terhadap karyawan?
Apakah saya pernah memiliki keinginan untuk membalas dendam, menyimpan permusuhan, kebencian dengan mereka yang pernah menyakiti saya? Pernahkah saya tidak sabar, marah, cemburu, kejam, sombong, dan iri hati? Pernahkah saya terlibat dalam praktek aborsi atau menyetujui eutanasia? Pernahkah saya mencuri atau menipu, memberi atau menerima suap, atau menjadi penyebab ketidakadilan sosial dan menjadi penyebab hancurnya kedamaian dalam masyarakat sekitar? Pernahkah saya berdusta, memfitnah, menuduh orang lain secara tidak adil, atau menyebarkan gosip, berita-berita bohong? Apakah saya pernah menceritakan kejelekan orang lain tanpa memiliki alasan yang cukup dan merusak nama baik orang lain? Pernahkah saya menikmati khayalan-khayalan cabul dan memiliki keinginan untuk menjalankannya? Apakah saya serakah atau iri hati terhadap milik orang lain? Apakah saya main judi karena kerakusan? Apakah saya sungguh-sungguh menjauhkan diri dari ketujuh dosa pokok, kesombongan, ketamakan, iri hati, kemarahan, percabulan, kerakusan, dan kemalasan? Dalam pelayanan, apakah saya sungguh-sungguh melayani sesama dengan tulus hati? Ketika saya dituduh melakukan hal-hal yang tidak saya lakukan, apakah saya langsung marah dan mulai memberi alasan, bahkan jika saya memang melakukannya sekalipun? Apakah saya sering melukai hati orang lain dengan penilaianku yang salah? Apakah saya sering menghakimi orang lain? Apakah saya ingin selalu dihargai dan dianggap baik? Apakah saya sering ingin lari dari tanggung jawab, kesulitan, dan semua yang tidak nyaman? Apakah saya gampang berkecil hati, patah semangat, dan ingin menyerah? Bila ada yang mengolok-olok, apakah saya berhenti berbuat baik? Ketika orang lain membutuhkan bantuan, apakah saya hanya menonton saja, tidak menunjukkan kasih dan kepedulian? Ketika saya mengalami penderitaan, apakah saya lebih banyak mengomel dan mengeluh daripada mempersembahkan penderitaan itu sebagai silih untuk pemulihan dosa-dosa saya? Saudara-saudari terkasih, kendati dosa kita banyak, kita yakin
bahwa rahmat pengampunannya tetap dicurahkan secara berlimpah ketika kita menyesalinya dengan sungguh-sungguh. Maka marilah kita menyesalinya dengan sepenuh hati dengan mendoakan doa tobat. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah, ampunilah aku orang berdosa ini. Saudara-saudari terkasih, mengakhiri ibadat tobat dan pelitian batin ini, marilah kita tundukkan hati, kita memohon berkat Tuhan. Semoga sengsara Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Santa Perawan Maria dan semua orang kudus, segala kebaikan yang Engkau lakukan dan penderitaan yang Engkau tanggung, membawamu kepada kesembuhan dari dosa-dosa, pertambahan rahmat dan pahala kehidupan kekal. Berkat Tuhan tercurah kepada kalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah dalam damai. Syukur kepada Allah. Marilah kita lanjutkan dengan berdoa rosario yang pada hari ini tanggal 16 Mei hari Sabtu kita merenungkan peristiwa gembira. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putera, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, Untuk selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. O sakramen yang maha kudus, o sakramen ilahi, segala puji dan syukur setiap saat dipersembahkan bagi-Mu. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Peristiwa gembira yang pertama. Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah kepadaku menurut kehendak-Mu. Bapa, sungguh indah kata-kata yang diucapkan oleh Maria dalam menanggapi sabda-Mu. Bersama Bunda Maria, kami berdoa bagi Bapa Suci Fransiskus dan para uskup dimanapun mereka berada. Anugerahkanlah bagi mereka rahmat kesehatan, kekuatan, dan kesetiaan dalam menjalani hidup dalam kekudusan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Untuk selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. O sakramen yang maha kudus, o sakramen ilahi, segala puji dan syukur setiap saat dipersembahkan bagimu. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Peristiwa gembira yang kedua, Maria mengunjungi Elizabeth. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Bapa, bersama Bunda Maria, kami berdoa bagi para imam, biarawan dan biarawati. Anugerahkanlah kepada mereka rahmat kerendahan hati dan kelembutan hati dalam mendampingi kami umat-Mu di dunia ini, agar kami pun boleh merasakan kunjungan-Mu dalam hidup kami lewat karya-karya pelayanan mereka. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Untuk selama-lamanya, ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. O sakramen yang maha kudus, o sakramen ilahi, segala puji dan syukur setiap saat dipersembahkan bagi-Mu. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Peristiwa gembira yang ketiga, Yesus dilahirkan di Bethlehem. Suara tangisan bayi mungil Yesus yang telah lahir terdengar di seluruh dunia. Bapa, saat ini kami anak-anak-Mu dalam keadaan ketakutan dan gelisah karena pandemi virus corona yang masih melanda di dunia ini. Bapa, bersama Bunda Maria, kami mohon agar suara tangisan bayi Yesus yang terdengar di seluruh dunia ini mampu mengalahkan virus
yang melanda, sehingga kami juga boleh menangis dalam kegembiraan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Untuk selama-lamanya, ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga,
terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. O sakramen yang maha kudus, o sakramen ilahi, segala puji dan syukur setiap saat dipersembahkan bagi-Mu. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Peristiwa gembira yang keempat, Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Bapa, bersama Bunda Maria, kami berdoa bagi para dokter, para tenaga medis dan perawat yang tanpa mengenal lelah dalam menjalankan tugas mereka untuk menolong pasien yang terkena virus corona. Semoga Kau anugerahkan bagi mereka rahmat kesehatan, kekuatan, kesabaran dalam menjalankan tugasnya, dan bagi para pasien, mohon Kau anugerahkan rahmat kesembuhan yang datang daripada-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Untuk selama-lamanya, ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. O sakramen yang maha kudus, O sakramen ilahi, segala puji dan syukur setiap saat dipersembahkan bagimu. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Peristiwa gembira yang kelima. Yesus diketemukan dalam bait Allah. Bapa, dalam peristiwa ini bersama Bunda Maria, kami berdoa bagi negara Indonesia yang saat ini dalam keadaan terpuruk akibat pandemi virus corona. Bapa, bantulah para pejabat yang saat ini sedang berjuang untuk melawan virus ini dan juga dalam berjuang memulihkan keadaan keamanan dan perekonomian agar semuanya boleh kembali pulih seperti semula. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Untuk selama-lamanya, ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. O sakramen yang maha kudus, o sakramen ilahi, segala puji dan syukur setiap saat dipersembahkan bagi-Mu. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Doa Salam Ya Ratu. Salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup, hiburan, dan harapan kami. Kami semua memanjatkan permohonan. Kami amat susah mengeluh, mengesah dalam lembah duka ini. Ya Ibunda, ya pelindung kami, limpahkanlah kasih sayang-Mu yang besar kepada kami. Dan Yesus, Putra-Mu yang terpuji itu, semoga Kau tunjukkan kepada kami, O Ratu, O Ibu, O Maria, Bunda Kristus. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Putra-Mu telah memperoleh bagi kami ganjaran kehidupan kekal melalui hidup, wafat, dan kebangkitannya. Kami mohon agar dengan merenungkan misteri Rosario Suci Santa Perawan Maria, kami dapat menghayati maknanya dan memperoleh apa yang dijanjikan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Doa bagi Bapa Suci. Sejalan dengan komitmen kita terhadap gerakan Imam Maria untuk persatuan dengan Bapa Suci, marilah kita berdoa untuk Bapa Suci. Semoga Tuhan melindungi, memberi kesejahteraan hidup, memberkati di bumi, dan menghindarkan beliau dari segala rencana jahat musuhnya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bagi Bapak Suci Paus Fransiskus, pimpinan tertinggi Gereja Universal, dan Bapa kita semua, damai, hidup, dan keselamatan untuk selamanya. Kristus jaya! Kristus jaya, Kristus mulia, Kristus, Kristus Tuhan kita. Bagi Bapa Suci Paus Fransiskus, Bapa sekalian bangsa, damai dan kehidupan dan keselamatan kekal. Kristus jaya, Kristus mulia, Kristus, Kristus Tuhan kita. Masa yang jaya akan datang, damai Kristus akan datang. Dengan pengantaraan hati Maria yang tak bernoda, kerajaan Allah akan datang. Kristus jaya, Kristus mulia, Kristus, Kristus Tuhan kita. Doa bagi pimpinan KIM. Sebagai tanda persatuan kita dengan seluruh umat beriman yang bertanggung jawab di seluruh dunia, dan bersama almarhum Dom Stefano Gobbi serta pemimpin Gerakan Imam Maria Internasional, Father Luca Pescatori. Mari kita berdoa dengan penuh cinta. Satu kali, Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita wajib untuk mendoakan para imam kita. Kita doakan dari buku suplemen doa Senakel. Kita doa halaman 22. Doa bagi para imam. Yesus Kristus, penyelamat ilahi, Engkau telah mempercayakan karya penebusan-Mu kepada para imam. Kami mempersembahkan kepadamu doa-doa kami, karya, sukacita, pengorbanan, dan penderitaan kami bagi pengudusan para imam-Mu. Berikanlah kepada kami imam-imam yang suci. Berikanlah kepada mereka hati seorang rasul yang dipenuhi dengan kasih akan Engkau, sehingga dengan mereka sendiri dikuduskan di dalam Engkau. Mereka juga menguduskan kami yang Kau percayakan kepada pemeliharaan mereka, dan membawa kami kepada keselamatan surgawi. Yesus yang terkasih, berkatilah semua karya dan pengorbanan imam-imam kami. Berkatilah doa-doa mereka dan kata-kata mereka pada saat di altar, di mimbar, di ruang pengakuan, di sekolah,
di tempat tidur karena sakit, dan dimanapun mereka berada. Lindungi dan kuduskanlah para imam-Mu, dan berikanlah istirahat abadi bagi para imam yang telah meninggal. Bunda Maria, Ratu para imam, lindungilah imam-imam kami, dan tuntunlah mereka kepada kekudusan. Amin. Marilah kita saat ini duduk diam dan mendengarkan pesan-pesan Bunda Maria yang diberikan dalam bentuk wawancara batin kepada Romo Don Stefano Gobi tanggal 17 Mei 1987. Terangmu akan kembali bersinar. Hari ini kamu berada di sini, di tempat syarah nasional pengandungan tanpa noda, untuk menyelenggarakan senakel doa dan persaudaraan bersama para imam dan kaum beriman yang datang dari tempat yang jauh, dan kamu sedang memulai suatu perjalanan yang panjang dan melelahkan yang akan membawamu ke seluruh Amerika Serikat dan Kanada. Dalam hatiku yang tak bernoda, aku menerima bangsa yang besar ini, yang terancam oleh bahaya-bahaya besar. Dalam hatiku yang tak bernoda, aku menerima gerejaku yang sedang menjalani saat-saat sakratul maut dan penyaliban yang menyakitkan, karena hilangnya iman yang benar dari hati banyak orang, karena perpecahan yang makin menganga, dan karena perlawanan keras kepala terhadap paus. Bentuknya sangat khusus, yakni tidak mengindahkan magisteriumnya dengan menyebarkan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan magisterium dan secara terang-terangan menentang iman Katolik. Sebab dari situasi yang gawat ini adalah para gembala. Hai para uskup gereja Allah yang kudus, kembalilah ke jalan yang dirintis oleh gembala yang baik. Setialah kepada Injil dan jagalah dengan teguh dan berani khasanah iman yang telah dipercayakan kepadamu. Hai para uskup gereja Allah yang kudus, kembalilah kepada kesatuan yang penuh, rendah hati, dan total dengan paus, sebab hari ini kamu menghadapi risiko skisma yang amat serius. Dan dalam hal ini, begitu besar tanggung jawabmu di hadapan Allah. Hai para uskup dan para imam gereja Allah yang kudus, kembalilah menaruh perhatian kepada jiwa-jiwa, harta paling luhur yang telah dipercayakan kepadamu. Belalah mereka melawan serangan serigala-serigala tamak yang sekarang seringkali menyamar dalam bentuk anak domba yang lembut dan tak bercacat. Perhatikanlah betapa kekacauan semakin berkembang, kegelapan semakin pekat, kesesatan makin tersebar, dan dosa semakin merajalela.
peliharalah kawanan yang telah dipercayakan kepadamu. Tuntunlah ke padang penggembalaan yang tenang. Suapilah dengan sabda Allah. Kuatkanlah dengan doa. Sembuhkanlah dengan sakramen rekonsiliasi. Gembalakanlah dengan roti Ekaristi. Hati keibuanku ingin menyelamatkan seluruh bangsa yang besar ini. Hari ini aku menerima kamu, oh Amerika, ke dalam pengungsian hatiku yang tak bernoda. Aku sendiri berdiri di dekatmu untuk membantu kamu dan menyembuhkanmu. Aku sendiri menyusuri lorong-lorongmu untuk mencari semua anakku yang malang, yang sakit, yang disingkirkan, yang terluka, yang tergoncang, yang ditinggalkan, dan yang telah dikhianati. Hari ini aku menerimamu di dalam hatiku, oh gereja Yesusku yang hidup dan menderita di sini. Gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, bersatu dengan pausku di Roma. Saat-saat penderitaanmu sudah dihitung. Tidak lama lagi kamu akan mekar kembali, ketika hatiku yang tak bernoda akan memperoleh kemenangannya, dan terangmu akan bersinar kembali untuk memancar sedemikian cemerlang, untuk mencari semua orang yang hidup dalam benua yang besar ini. Dari tempat siarahku ini, hari ini, aku mendorong kamu semua dan memberkati kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Setelah kita mendengarkan pesan-pesan Bunda Maria, marilah kita mendengarkan katekese dan refleksi yang telah dibuat oleh Romo Ari Pawarto Okarem. Senakel dan pandemi COVID-19. Saudara-saudari, para anggota Gerakan Maria yang dikasihi Tuhan dan Bundanya, pesan Bunda Surgawi hari ini disampaikan pada 17 Mei 1987, 33 tahun silam, ketika Romo Don Stefano Gobi berkunjung ke Washington, Amerika Serikat dan Kanada. Saat itu diselenggarakan senakel doa dan persaudaraan bersama para imam dan kaum beriman di tempat siaran nasional pengandungan tanpa noda. Dalam senakel itu dihadiri oleh para imam dan kaum beriman. Saya membayangkan bagaimana suasana waktu itu. Imam-imam berkumpul, demikian juga kaum beriman awam, untuk menyelenggarakan senakel doa dan persaudaraan bersama Bunda Surgawi. Kapan hal seperti itu bisa diselenggarakan di tempat siarah yang ada di Keuskupan Surabaya? Kapan hal seperti itu bisa terjadi di Keuskupan Surabaya, di mana para awam dan kaum imam bisa bersama-sama berkumpul untuk menyelenggarakan senakel doa dan persaudaraan?
Anda yang tinggal di wilayah Keuskupan Surabaya pasti tidak bisa menjawab pertanyaan saya tersebut. Saya pun hanya bisa bertanya sebuah pertanyaan refleksi. Tetapi Bunda Surgawi pasti mempunyai jawabannya. Suatu saat akan dinyatakan ketika putra-putra terkasihnya mau mendengarkan undangan Bunda Surgawi dan menanggapi permintaannya. Para saudara-saudari yang hidup dalam rengkuhan kasih keibuan Maria, masih dalam suasana pandemi COVID-19 ini, di mana kita diminta untuk stay at home, tinggal di rumah, work from home, bekerja dari dalam rumah, juga pray at home, berdoa di rumah, bahkan mass at home, misa di rumah melalui live streaming. Maka baik kalau pada kesempatan ini juga kita menyelenggarakan Cenacle at home, Cenacle di rumah, yang oleh Bunda Surgawi biasa disebut Cenacle keluarga. Kalau tidak ada pandemi COVID-19, barangkali Cenacle keluarga juga tidak dilakukan di tingkat keluarga. Apakah benar demikian? Allah mengizinkan pandemi COVID-19 terjadi demi rencana-rencananya yang agung yang belum kamu ketahui. Namun juga untuk membentuk manusia agar kembali kepada Allah yang menantikan pertobatan umatnya dengan kerahiman dan kasih seorang Bapa, dan agar manusia bertekun dalam doa, berani berserah, dan sumeleh kepada Allah segala kuasa. Maksudnya, peristiwa amat menyakitkan dan menakutkan seperti pagebluk COVID-19 pun bisa dipakai Allah, diizinkan Allah terjadi bagi rencananya yang agung. Seperti misalnya peristiwa pengeboman kota Nagasaki, Jepang oleh Amerika Serikat pada tanggal 9 Agustus 1945, akhir Perang Dunia Kedua, dan mengakibatkan sekitar 80.000 orang meninggal dalam sekejap. Peristiwa itu terjadi sebagai hukuman yang diizinkan Allah untuk umat manusia yang tidak bertobat. Semoga pandemi COVID-19 ini juga mampu dibaca oleh manusia lintas agama dan negara, sehingga di kemudian hari terbentuk manusia yang taat kepada Allah, cinta akan Allah, dan karena itu tidak serakah terhadap manusia dan alam sekitar yang sama-sama tinggal di bumi, rumah kita bersama. Kedua, belajar dari rumah. Pada masa pandemi COVID-19 ini, mari kita belajar dari rumah bersama Bunda Surgawi. Kita belajar bersama tentang kata-kata Bunda yang disampaikan pada 17 Mei 1987. Bunda Surgawi mengajar kita tentang hal penting, yakni gereja. Gereja di Amerika Serikat, sebagaimana diungkap oleh Bunda Surgawi, menjadi sarana pembelajaran bagi kita.
Kita belajar tentang gereja di Amerika Serikat dari sudut pandang Maria, Bunda Gereja. Menurut Bunda Surgawi, gereja di sana dalam 3-4 dekade terakhir sedang menjalani saat-saat sakratul maut dan penyalipan yang menyakitkan karena beberapa alasan, seperti hilangnya iman yang benar dari hati banyak orang, karena perpecahan yang makin menganga, dan karena perlawanan keras kepala atau ketidaktaatan terhadap paus. Bentuk konkretnya disebutkan oleh Bunda Surgawi, yakni tidak mengindahkan kuasa mengajar gereja yang dalam bahasa Latin disebut magisterium. Sengaja menyebarkan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan magisterium dan secara terang-terangan menentang iman Katolik. Penyebab gereja mengalami sakratul maut dan penyalipan yang menyakitkan itu disebut oleh Bunda Surgawi, yakni para gembala. Para gembala terdapat tidak setia kepada gembala yang baik, Yesus, yang telah mengangkat mereka menjadi imam-imamnya. Karena tidak setia kepada Yesus, maka dengan sendirinya juga tidak setia kepada Injilnya dan tidak setia menjaga kemurnian kasana iman yang dipercayakan kepada mereka untuk dihidupi dan diteruskan kepada umat beriman. Akibat lebih lanjut, mereka tidak setia, tidak loyal dengan wakil Yesus di dunia yang oleh Bunda Surgawi disebut si sulung dari putra-putraku terkasih, yakni Paus. Hai para uskup gereja Allah yang kudus, kembalilah kepada kesatuan yang penuh, rendah hati, dan total kepada Paus, tegas Bunda Surgawi. Para gembala juga terdapat tidak setia dalam memelihara jiwa-jiwa yang menjadi tanggung jawab mereka. Itulah sebabnya dengan tegas Bunda Surgawi berkata, hai para uskup dan para imam gereja Allah yang kudus, kembalilah menaruh perhatian kepada jiwa-jiwa, harta paling luhur yang telah dipercayakan kepadamu. Apa relevansi dan pesannya untuk kita? Bahwa para gembala disebut sebagai penyebab gereja mengalami sakratul maut dan penyalipan yang menyakitkan, menegaskan tentang pentingnya mendoakan para gembala umat, para tertahbis, khususnya uskup dan imam-imamnya yang berada di wilayah keuskupan, misalnya dalam hal ini Keuskupan Surabaya. Saya pernah mendengar komentar seorang umat begini, mengapa para imam harus didoakan? Bukannya mereka tiap hari sudah berdoa? Bukannya mereka punya waktu lebih banyak untuk berdoa? Bukannya kita yang malah harus didoakan? Melalui pesan Bunda Surgawi, pikiran kita dibuka dan dimurnikan bahwa para tertahbis perlu dan harus didoakan, karena sejarah gereja di Amerika Serikat juga di tempat lain membuktikan bahwa para gembalalah yang menjadi penyebab gereja harus menjalani sakratul maut. Itulah sebabnya para tertahbis, para gembala umat perlu
terus-menerus didoakan agar mereka setia kepada Yesus, kepada Injil dan gerejanya yang satu, kudus, katolik, dan apostolik yang bersatu dengan Paus di Roma. Para gembala perlu didoakan supaya setia dan tekun memelihara kawanan yang dipercayakan kepada mereka, tekun dan setia dalam menuntun kawanan umat ke padang penggembalaan yang tenang, penuh kedamaian dan kerukunan, tidak bergejolak. Setia dan tekun menyuapi umat beriman dengan sabda Allah. Setia dan tekun menguatkan umat beriman dengan doa. Setia dan tekun membawa umat kepada kesembuhan melalui pelayanan sakramen rekonsiliasi, serta setia dan tekun menggembalakan umat dengan roti Ekaristi. Sebagai gereja, mari kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, dan biarlah para gembala juga melakukan apa yang menjadi bagian mereka. Tibalah saatnya kita melakukan hal yang paling penting, yaitu menyerahkan diri kepada hati Maria yang tak bernoda. Mengapa kita harus melakukan doa penyerahan ini? Kata Bunda Surgawi, menyerahkan diri kepadaku itu berarti membiarkan dirimu kubimbing. Itu juga berarti mempercayakan dirimu kepadaku, seperti seorang anak yang membiarkan diri dituntun oleh ibunya. Penyerahan diri tersebut terjadi dalam doa yang disebut doa penyerahan kepada hati Maria yang tak bernoda. Kita buka buku doa Senakel halaman 31. Marilah kita berdoa bersama-sama doa penyerahan kepada hati Ibu Maria yang tak bernoda. Perawan Fatima, Bunda yang penuh belas kasih, Ratu surga dan bumi, perlindungan orang berdosa, kami yang bergabung dalam gerakan Maria, menyerahkan diri secara khusus kepada hatimu yang tak bernoda. Dengan doa penyerahan ini, kami bermaksud untuk hidup bersamamu dan melalui dikau melakukan kewajiban yang kami terima dari janji pembaptisan kami. Selanjutnya, kami berjanji untuk sungguh mengusahakan pertobatan batin yang amat dituntut oleh Injil, suatu pertobatan yang akan membebaskan kami dari setiap keterlibatan diri dan mudahnya berkompromi dengan dunia, hingga seperti Engkau, kami hanya bersedia melakukan kehendak Bapa. Kepadamu kami ingin mempersembahkan hidup Kristiani dan panggilan kami. Dengan demikian, Engkau dapat menggunakan diri kami dalam rangka penyelamatan pada saat-saat yang menentukan bagi dunia sekarang ini. Kami berjanji akan hidup menurut yang Engkau inginkan, terutama yang berkenaan dengan pembaruan kehidupan doa dan silih kami, terlibat secara sungguh dalam perayaan Ekaristi dan kerasulan, berdoa rosario setiap hari, dan sikap hidup yang cermat sesuai dengan Injil yang bagi semua orang merupakan contoh ketaatan terhadap hukum Allah dan penghayatan keutamaan Kristiani, terutama dalam hal kemunian. Kami berjanji kepadamu untuk bersatu dengan Bapa Suci
tata pimpinan gereja dan imam kami, dan dengan demikian membangun benteng terhadap usaha penolakan akan wewenang mengajar yang mengancam dasar gereja yang paling hakiki. Di bawah perlindungan-Mu, kami ingin menjadi rasul dalam kesatuan doa yang amat diperlukan ini, dan demi cinta kepada Bapa Suci, bagi beliau kami memohonkan perlindungan yang khusus. Akhirnya kami berjanji untuk membawa sebanyak mungkin jiwa yang kami jumpai dan kenal, supaya memberi penyerahan kepadamu. Kami prihatin akan penyangkalan atas keberadaan Allah yang telah menyebabkan kehancuran iman sejumlah besar umat beriman. Penodaan telah mencemari bait Allah yang suci. Gelombang kejahatan dan dosa makin menyebar luas di seluruh dunia. Dengan penuh kepercayaan, kami berpaling kepadamu, ya Bunda Kristus, Tuhan dan Allah kami, dan Bunda kami yang kuasa dan berbelas kasih. Pada hari ini, kami kembali memohon dan menanti dari-Mu penyelamatan bagi semua anak-Mu, ya Perawan Maria yang baik dan penuh kasih. Amin. Ave Maria yang tak bernoda, Ave Maria yang penuh kasih, Engkaulah terang bagi putra-putrimu di dunia. Engkaulah jalan bagi putra-putrimu di dunia. Kami umat berserah kepadamu kami dikuduskan. Jagalah kami dalam cinta-Mu, dekaplah kami ke dalam hati-Mu. Buatlah kami, bentuklah kami serupa dengan Yesus Putra-Mu. Bila saat ajal kami tiba, bila saat ajal kami tiba, datanglah Bunda, jangan berlambat untuk menghantar kami ke surga-Mu. Datanglah Bunda, jangan berlambat untuk menghantar kami ke surga-Mu. Ibu bapak sekalian yang terkasih, dengan demikian selesailah rangkaian doa Rosario Cenacle kita pada pagi hari ini. Tetapi marilah kita tetap melanjutkan memandang Tuhan Yesus, menyembahnya dan mencintainya bersama Bunda Maria di hadapan Sakramen Maha Kudus melalui live streaming adorasi abadi Puspita ini. Kita akan awali adorasi pribadi kita masing-masing dengan nomor 13 halaman 27. Yesus, bersama Bunda Maria kami menyembah-Mu. Yesus,
bersama Bunda Maria, kami mencintaimu. Yesus, bersama Bunda Maria, kami mencintaimu. Yesus, bersama Bunda Maria, kami mencintaimu. Yesus, bersama Bunda Maria, kami melakukan pemulihan. Yesus, berilah kami roh-Mu.